mata kuliah metode statistika 1. Kita lanjut ke materi yang kedua ya di modul 2. Kemarin kan kita sudah membahas modul 1. Nah, sekarang kita lanjut ke modul 2. Teman-teman bisa buka modul atau bisa lihat di PowerPoint sini. Nah, ini kita melanjutkan dari modul 1 ya. Sebenarnya ini masih berhubungan dengan modul 1, cuman di sini kita lebih ke apa namanya, secara khususnya atau secara penyebarannya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tuh tentang penyajian data. Penyajian data itu, secara umum kan ada yang apa, statistika statistika itu kan ada yang deskriptif, ada yang inferensif ya. Nah, ini sekarang kita akan membahas tentang statistika deskriptif. Nah, di sini secara umum statistika deskriptif itu meliputi 2 bagian. Yang pertama penyajian data dan ukuran-ukuran numerik. Nah, di sini ukuran-ukuran numerik juga terbagi lagi menjadi 2, yaitu ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Nah, di sini secara umum penyajian data dibagi menjadi 2 cara, yaitu dengan menggunakan tabel, kemudian dengan menggunakan grafik atau diagram. Nah, di sini pendekatan tabel itu dapat dilakukan untuk jenis data kualitatif maupun kuantitatif. Data kualitatif itu merupakan data kategorik, sedangkan kalau untuk data kuantitatif itu merupakan, data yang terdiri dari simbol atau angka, atau di sini secara spesifiknya itu data numerik ya kalau kuantitatif. Kemudian untuk pendekatan grafik atau diagram, ada sebagian, di sini pendekatan itu digunakan untuk tipe data kuantitatif, nah kemudian sebagiannya lagi sesuai untuk data kualitatif. Nah, di sini kita akan membahas jenis-jenis penyajian data. Nah, penyajian data yang akan kita bahas yaitu terdiri dari tabel distribusi frekuensi, histogram, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram kotak garis atau block plot. Nah, oke, yang pertama, di sini kita akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini tabel distribusi frekuensi merupakan tabel yang menunjukkan distribusi banyaknya data yang termasuk pada kelas-kelas tertentu. Selanjutnya, untuk menghitung nilai frekuensi, nah di sini istilahnya untuk jumlah atau banyaknya data kita sebutnya nilai frekuensi atau frekuensi pada masing-masing selang interval, kelas, atau kelompok. Kemudian pada data kualitatif, distribusi frekuensinya ditunjukkan oleh jumlah data pada masing-masing kategori yang ada atau dibentuk. Nah, tadi kan di awal sudah dibahas kalau data kualitatif itu contohnya data kategorik. Misalkan di sini kita punya contoh ya. Di sini ada tabel produk elektronik yang terjual. Nah, di sini produk-produknya itu ada TV, radio, dan AC. Nah, di tabel yang sebelah sini, tabel sebelumnya ini produk elektronik yang terjual. Di sini kan apa namanya? Produk-produknya atau kategorinya itu kan tidak terurut. Nah, kemudian kita akan membentuk, tabel distribusi frekuensinya dari produk elektronik di sini. Di TV yang pertama kita hitung, TV ada 6. Nah, di sini berarti frekuensinya dari produk TV itu ada 6. Kemudian untuk radio, frekuensinya ada 2 atau jumlahnya ada 2. Kemudian untuk AC juga ada 2. Nah, jadi total frekuensinya dari produk yang terjual ini ada 10. Nah, jadi untuk mengelompokkan data ini kita sebutnya distribusi frekuensi, yaitu mengelompokkan, apa namanya, kategori atau data ke dalam jumlah atau banyaknya data ke dalam frekuensi di sini. Nah, kemudian pada data kuantitatif, pembentukan distribusi frekuensi mengikuti beberapa langkah khusus. Nah, di sini menurut Anderson, Sweeney, dan Williams 2011, langkahnya adalah yang pertama, menentukan jumlah kelas yang diinginkan. Nah, di sini jumlah kelas itu dibentuk dari rank data yang akan digunakan untuk mengelompokkan data. Jumlah kelas secara umum biasanya digunakan antara 5 sampai 20 kelas, sedangkan untuk jumlah data yang sedikit cukup menggunakan 5 sampai 6 kelas. Beberapa referensi memberikan pendekatan rumus untuk mendapatkan kelas yang cukup baik. Nah, di sini biasanya kita pakai rumus ini, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Dengan K adalah jumlah kelas dan N adalah jumlah sampel. Kemudian yang kedua langkahnya itu menentukan lebar kelas. Nah, jadi harus bisa bedain ya jumlah kelas, kemudian lebar kelas atau selang kelas. Di sini artinya menghitung selisih data maksimum dan minimum, kemudian dibagi dengan jumlah kelas.
Nah, tadi kan pertama kita udah menentukan nih jumlah kelasnya, kemudian kita menghitung lebar kelasnya, yaitu maksimum dikurangi minimum dibagi jumlah kelas yang tadi sudah kita ketahui dari langkah pertama. Kemudian yang ketiga, menentukan batas bawah, yaitu nilai terkecil yang mungkin dari selang kelas. Nah, selang kelas kan berarti di sini lebar kelasnya, kemudian batas atas kelas juga, kalau batas atas berarti itu kan nilai maksimum yang mungkin dari lebar kelas atau selang kelas. Nah, sini kita punya contoh ya. Di sini tabel berat badan 20 sampel ayam. Nah, jadi di sini ada data berat badan dari 20 sampel ayam. Nah, di sini berat badannya, ini belum terurut ya, karena kita hanya akan menghitung jumlah kelas, lebar kelas, kemudian batas bawah dan batas atas. Yang pertama untuk menghitung jumlah kelas, kita pakai rumus yang tadi. Rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, kita tinggal masukin nih. Nah, berarti kan K-nya ini sama dengan jumlah kelas. Nah, N-nya berapa? N-nya di sini sudah jelas, yaitu berat badan dari 20 sampel ayam. Berarti di sini N-nya sama dengan 20. Nah, tinggal masukin ke rumus. 1 ditambah 3,3 log 20 sama dengan 5,29 atau mendekati 6. Jadi jumlah kelasnya di sini mendekati 6. Nah, kemudian lebar kelas. Lebar kelas di sini tadi kita mencari nilai maksimum dan juga nilai minimum. Nah, maksimumnya di sini yaitu 2,60, sedangkan minimumnya, data minimumnya yaitu 2,12. Nah, tinggal kita kurangi, 2,6 dikurangi 2,12 dibagi jumlah kelas. Jumlah kelas dari perhitungan yang pertama yaitu 6. Nah, hasilnya 0,08 atau 0, sekian. Yang ketiga, nah di sini kita mencari batas bawah dan batas atas kelas. Nah, misalkan di sini kan tadi diketahui nilai minimumnya itu yaitu 2,12. Nah, misalkan kita mau membentuk interval kelas dari 2,10 sampai 2,19. Nah, berarti kan lebar kelasnya itu 0,1. Jadi 2,1, 2,10, 2,11, 2,12 sampai 2,19. Nah, berarti di sini batas bawahnya ini yang 2,10, kemudian batas atasnya 2,19. Nah, kemudian kita lanjutkan interval kelas untuk, kelas selanjutnya. Nah, dari 2,19, nah kita hitung lagi 2,20 sampai 2,29. Nah, untuk membuat lebar kelas ini nanti, ya, lebar kelasnya harus sama. Kalau misalkan dari sini 2,10 sampai 2,19, berarti kan, lebar interval kelasnya ada 10. Nah, berarti di sini juga sama, ke bawahnya lebar kelasnya harus sama juga, 2,20 sampai 2,29 itu lebar kelasnya harus 10 juga. Nah, di sini juga sama, sampai 2,60 sampai 2,69. Nah, kemudian setelah mendapatkan batas bawah, kemudian kita akan menghitung frekuensi dari masing-masing kelas, sehingga diperoleh tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini tabel distribusi frekuensi berat badan ayam. Nah, kita mencari, frekuensinya nih, 2,10 sampai 2,19. Nah, kita cari dari 2,10 sampai 2,19 itu datanya ada berapa. Nah, berarti kan datanya ini 2,10 sampai 2,19. Nah, berarti kita punya 2,12, kemudian kita punya lagi 2,19. Nah, jadi di kelas 2,10 sampai 2,19 itu frekuensinya hanya ada 2. Nah, yaitu, data 2,12, kemudian data 2,19. Nah, kemudian kelas-kelas berikutnya sampai bawah juga dihitung frekuensinya. Dari kelas 2,20 sampai 2,29 dicari, ada data berapa saja nih dari kelas yang kedua ini. Kemudian kelas yang ketiga. Kelas yang ketiga juga sama, dicari nilai data dari kelas 2,30 sampai 2,39. Nah, sampai selesai. Nah, tadi kan di awal sudah dihitung lebar kelas itu ada, di sini. Jumlah kelasnya ada 6. Nah, kita perhatikan di sini kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini berarti kelasnya ada 6 dengan lebar kelasnya di sini 0,1. Nah, jadi kita hitungnya 2,10, 2,11. Nah, di situ berarti jumlah lebar kelasnya sama dengan 10. Nah, dengan lebar kelasnya 0,1. Kemudian setelah menghitung ini, tabel distribusi frekuensi, ini kan untuk data kelompok ya. Nah, kemudian kita menghitung frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif itu merupakan
penjumlahan frekuensi kelas ke K dengan frekuensi sebelumnya. Misalkan kelas pertama kita tambahkan. Nah, dari frekuensi sebelumnya kan 2 ditambah frekuensi kelas kedua, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, kemudian kelas ketiga, 2 ditambah frekuensi sebelumnya 6, 2 ditambah 6 sama dengan 8. Nah, nanti di kelas terakhir, dia akan menjadi total total si frekuensi. Nah, ini disebut frekuensi kumulatif. Sedangkan untuk frekuensi relatif, itu kita menghitung nilai frekuensi ini dibagi banyaknya data. Nah, banyaknya data kan tadi N-nya sama dengan 20. Nah, berarti ini tinggal dibagi aja, 2 dibagi 20, 4 dibagi 20, 2 dibagi 20, nah sampai kelas ke-6. Nah, itu dinamakan frekuensi relatif. Nah, ini harus bisa membedakan ya antara kumulatif sama relatif. Nah, kemudian ini untuk penyajian datanya, kita punya diagram batang. Jadi diagram batang ini merupakan diagram yang menunjukkan nilai-nilai frekuensi. Nah, frekuensi kumulatif atau frekuensi relatif memiliki sumbu horizontal yang menunjukkan kelas atau kelompok. Nah, sedangkan untuk sumbu vertikalnya merupakan batang-batang yang bernilai frekuensi, frekuensi kumulatif atau frekuensi relatif. Nah, contoh diagram batang dari tabel produk elektronik yang terjual. Nah, tadi kan kita punya produk-produk elektronik yaitu TV, radio, dan AC. Nah, tadi kan TV frekuensinya ada 6, radio ada 2, kemudian AC ada 2. Nah, diagram batang ini hanya menunjukkan frekuensi. Nah, kemudian kita punya histogram. Nah, histogram juga merupakan diagram batang untuk data kuantitatif atau data numerik. Pada histogram, batang diagram memiliki lebar yang sama dengan interval kelasnya. Nah, ini kan kalau diagram batang, ini ada jarak antara kategorik atau si datanya itu ada jarak. Sedangkan kalau untuk histogram, dia mempunyai lebar yang sama. Nah, lebarnya sama ini dengan interval kelas, jadi tidak ada jarak. Nah, misalkan di sini contoh, histogram dari tabel distribusi frekuensi berat badan 20 sampel ayam. Nah, di sini kan datanya dari 2,095 sampai 2,195. Nah, berarti kan di sini kita hitung datanya ada 2, kemudian dari 2,195 sampai 2,295 ada 4, sampai sampai data yang paling terakhir atau paling besar. Kemudian, nah di sini, bentar. Kemudian selanjutnya di sini histogram, digunakan untuk melihat distribusi dari data yang terdiri atas beberapa informasi. Yang pertama untuk melihat ukuran penyebaran data dan ukuran pemusatan data. Nah, di sini contoh yang pertama nih, gambar yang pertama antara data 1 dan data 2. Nah, di sini histogramnya menunjukkan ukuran pemusatan data. Ya, artinya memberikan informasi bahwa kedua data memiliki ukuran pemusatan yang relatif sama, namun memiliki ukuran penyebaran yang kita bisa lihat data 2 ini mempunyai penyebaran yang lebih besar. Nah, di sini kan dia datanya lebih lebih tersebar lebih banyak, sedangkan untuk data 1 penyebarannya lebih kecil. Nah, atau, kita melihat dari rentang histogramnya. Untuk data kedua di sini rentang histogramnya itu lebih lebar, sedangkan data 1 lebih kecil dari data 2. Kemudian untuk gambar yang di bawahnya, di gambar kedua. Di sini histogramnya ini, menunjukkan dengan, ukuran penyebaran yang sama, menunjukkan adanya kesamaan ukuran penyebaran antara data 1 dan data 3, sedangkan pemusatannya berbeda. Nah, selanjutnya, di sini histogram juga bisa digunakan untuk melihat, adanya data pencilan atau data yang ekstrim, berbeda dengan yang lain. Nah, di sini, untuk gambarnya, nah misalkan di sini pencilan ini nih, yang data di 70. Nah, di sini berarti kan datanya menunjukkan terdapat pencilan data, yaitu nilai yang posisinya jauh dari kumpulan data yang lainnya. Jadi dia menyendiri di sini. Nah, di sini dinamakan pencilan. Nah, jadi histogram ini berfungsi juga untuk melihat pencilan data atau data yang, apa namanya, jauh dari posisi, kumpulan data yang lainnya. Kemudian yang ketiga, histogram juga digunakan untuk mendeteksi adanya bimodus atau tidak. Nah, maksudnya di sini bimodus itu, adanya
2 kelompok gugus data yang masing-masing memiliki sebaran sendiri. Nah, artinya di sini, dia mempunyai, 2 data atau 2 gugus data kelompok yang mempunyai modus yang sama. Nah, misalkan di sini kan datanya dari -4 sampai 1 ini mempunyai modus di 20, mempunyai 20 dan 25. Nah, ini untuk 2 dan sampai 4 juga sama. Nah, artinya di sini berarti datanya mempunyai bimodus atau memiliki, 2 modus pada gugus data asalnya. Nah, kemudian di sini diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini digunakan untuk menunjukkan nilai-nilai persentasi frekuensi pada masing-masing kelas atau kelompok. Perbedaan persentasi ditunjukkan oleh bentuk luasan lingkaran yang terbagi-bagi sesuai jumlah kelompok. Nah, diagram lingkaran dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Nah, contohnya di sini kita pakai contoh yang tabel itu tadi, distribusi frekuensi produk elektronik, yaitu TV, radio, dan AC. Nah, di sini tadi kita kan punya nilai frekuensi. Frekuensinya dari TV itu kan 6, frekuensinya dari radio 2, AC juga 2. Nah, di sini untuk membuat diagram lingkaran, kita tinggal mengalihkan atau, dipersentasikan dari nilai frekuensinya tersebut. Misalkan di sini TV 6/10 dikali 100% sama dengan 60%. Untuk radio dan AC juga sama, kita persentasikan. Nah, di sini, untuk contoh berikutnya itu diagram lingkaran dari data kuantitatif berat badan ayam. Nah, ini sama langkahnya, setiap frekuensi dipresentasikan. Jadi dari kelas-kelas yang tadi, yang ada 6 kelas ini, frekuensinya kita kali akan mendapatkan, diagram lingkaran. Kemudian di sini yang terakhir untuk penyajian data yaitu box plot. Nah, di sini box plot atau diagram kotak garis berfungsi untuk eksplorasi atau ringkasan data yang digambarkan secara grafis. Ini sih sebenarnya jarang dipakai ya kalau box plot, ini hanya untuk pengetahuan umum saja. Nah, disebut diagram kotak atau box atau Wishcar. Diagram ini dapat menggambarkan pemusatan, penyebaran, dan outliner. Penyebaran data ditunjukkan oleh nilai-nilai kuartil. Nah, ini jadi box plot ini berhubungan dengan nilai kuartil. Langkah-langkah membuat box plot. Yang pertama, menghitung nilai kuartil pertama atau Q1, kedua, kuartil kedua maksudnya Q2, dan kuartil ketiga atau Q3. Nah, kemudian gambar kotak garis dengan garis horizontal di bagian bawah kuartil pertama. Di bagian atas kuartil ketiga, garis yang berbeda di bagian tengah yang membagi kotak menjadi 2 bagian, yaitu kuartil kedua atau median. Kemudian menghitung nilai jangkauan kuartil atau inner quartile range. IQR. Nah, di sini sama dengan Q3 dikurangi 1. Nah, ini untuk gambarnya. Ini jangan dipakai sih sebenarnya. Nah, tadi kan yang pertama kita menghitung nilai Q1, kemudian Q2 dan Q3. Menggambar kotak. Nah, ini kotaknya di sini di tengah-tengah. Nah, dengan garis horizontal di bagian bawah. Nah, di sini berarti kan kuartil pertamanya di sini garis horizontal bagian bawah, kemudian kuartil ketiga ada di bagian atas. Nah, garis yang berada di tengah-tengah yang membagi kotak menjadi 2 di sini berarti kuartil 2, nah atau Q2. Selanjutnya kita lanjut ke ukuran pemusatan. Kalau tadi kan penyebaran itu lebih ke penyajiannya ya, diagram dan tabel. Nah, untuk pemusatan biasanya kita, menghitung, si datanya. Di sini untuk ukuran pemusatan yang pertama itu ada rata-rata. Kemarin di modul 1 kita, sudah sempat membahas ya, tapi datanya tidak terlalu banyak, paling 5 data, 6 data. Nah, untuk pemusatan data ke sini kita, datanya lebih banyak jumlah datanya. Nah, di sini teman-teman pasti udah tahu lah menghitung rata-rata. Nah, untuk data tunggal nanti kita di sini akan belajar untuk data tunggal, berbobot, dan kelompok. Yang pertama, rata-rata untuk data tunggal. Didefinisikan sebagai jumlah semua data yang dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini sama seperti kemarin ya definisinya. Apabila terdapat n data yang dinyatakan dengan X1, X2, sampai Xn, maka rata-ratanya adalah X bar sama dengan sigma N, I sama dengan 1, XI dibagi N. XI-nya itu tadi ya, datanya dibagi N jumlah data. Nah, di sini kita punya contoh dari tabel data berat badan 20 sampel ayam, kita punya rata-ratanya. Nah, kita hitung nih datanya dari yang terkecil, ini belum diurutkan ya datanya, kalau untuk rata-rata tidak diurutkan nggak apa-apa. Nah, kita hitung nilai datanya, dibagi jumlah datanya 20. Nah, kita dapat rata-ratanya itu 2,4. Kemudian untuk data berbobot, nah di sini data berbobot itu masuk ke, nilai frekuensinya yang lebih dari 1.
Nah, di sini data yang nilai-nilainya disajikan bersamaan dengan frekuensi kemunculannya dalam kelas. MI dikali FI dibagi sigma K, I sama dengan 1, FI dengan K sama dengan banyaknya kelas. MI nilai data pada kelas ke I, FI frekuensi kelas ke I. Nah, ini contohnya. Kita punya tabel data curah hujan. Misalkan yang pertama, datanya 69, frekuensinya 2. Nah, untuk menghitung rata-ratanya, kita tinggal kalikan nih. Nah, ini misalkan, data curah hujannya kita, MI. MI kan tadi itu nilai data pada kelas ke I. Nah, ini kan berarti nilai datanya MI, ini kita misalkan MI untuk data curah hujan, kemudian untuk frekuensinya kita misalkan FI. Jadi rumusnya sigma MI dikali FI, nah terus dibagi sigma FI. FI frekuensinya tetap 20, frekuensinya 30. Nah, untuk frekuensinya kita tinggal menghitung ini, 2 tambah 7 tambah 7 tambah 4 tambah 7 tambah 3 itu 30, berarti datanya ada 30. Nah, untuk MI kali FI-nya kita hitung 69 kali 2, 82 kali 7, nah baru kita dibagi banyaknya data, yaitu 30. Nah, itu untuk perbedaan dari data tunggal sama data berbobot. Nah, kemudian untuk data berkelompok, yaitu data yang nilai-nilainya disajikan bersama frekuensinya dalam kelas-kelas interval. Nah, ini seperti contoh yang tadi ya, harga jual produk. Nah, kemudian ini untuk rumusnya sama, seperti data berbobot, tetapi untuk MI-nya, kalau ini kan data berbobot MI-nya cuma satu, nilai data ke I-nya cuma satu, yaitu 69. Nah, kalau untuk data berkelompok, karena kita punya kelas, nah di sini berarti MI-nya kita bagi dua, yaitu batas atas ditambah batas bawah dibagi dua. Nah, di sini BA-nya batas atas, BB-nya batas bawah, MI-nya titik tengah. Nah, kita langsung ke contoh. Di sini kita punya contoh yang tadi, tabel harga jual dari produk. Kalau teman-teman lihat di modul atau pernah mempelajari modul, kalau menurut saya itu perhitungan MI-nya ada yang salah ya untuk di modul halaman 2.23. Nah, tadi kan kita harus mencari MI dulu. Nah, ini kelasnya atau intervalnya 15 sampai 18. Nah, FI-nya frekuensinya 8. Tadi kan untuk mencari MI itu batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nah, berarti kan batas atasnya 15 ditambah batas bawahnya 18 dibagi 2, maka mendapatkan MI. MI-nya di sini kan 16,5. Nah, untuk di modul itu menulisnya 11,5. Jadi ke bawahnya jadi nggak sesuai. Nah, ini saya coba perbaiki, nanti kalau teman-teman ada yang ngeh juga, ada yang merasa juga, boleh boleh ngomong di sini. Nah, ini MI-nya udah saya hitung ulang. Nah, ini yang di modul juga ke bawahnya sama ya. Nah, ini batas atasnya 19 ditambah batas bawah 21 dibagi 2. Nah, ini sama, untuk mencari MI sama ke bawah setiap kelas caranya sama. Kemudian kita kalikan MI dikali FI. Nah, ini MI-nya 16,5 dikali FI sama dengan 100-nya. Kemudian kita jumlahkan MI dikali FI sama dengan 1881. Nah, baru kita bisa mencari rata-ratanya. Nah, rata-ratanya berarti kan sama, sigma K I sama dengan 1, MI dikali FI, kita udah punya nilai MI dikali FI-nya 1881 dibagi FI. FI-nya frekuensinya, jumlah frekuensinya yaitu ada 80 sama dengan 23,5. Lanjut, sekarang median. Nah, untuk median merupakan suatu nilai yang membagi data yang telah diurutkan. Nah, ini harus diperhatikan ya. Jadi untuk mencari median, kita harus mengurutkan dulu datanya. Kalau di soal belum diurutkan, maka mau tidak mau kita harus mengurutkannya dulu. Nah, menjadi dua bagian yang sama. Frekuensi data yang di bawah median sama dengan data yang di atas median. Nah, untuk data tunggal, jika terdapat N data yang dinyatakan dengan X1, X2, sampai Xn, maka median adalah nilai X yang sedemikian sehingga X tersebut dapat berada di tengah-tengah barisan data yang telah disusun dari yang terkecil sampai ke terbesar atau dari yang terbesar sampai yang terkecil. Tapi biasanya kita mengurutkannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, untuk N ganjil, maka mediannya sama dengan XK, di mana K sama dengan N plus 1 dibagi 2. Untuk N genap, mediannya XK ditambah XK plus 1 dibagi 2, di mana K-nya sama dengan N dibagi 2.
Nah, ini kita harus memperhatikan, jumlah datanya ya. Kalau jumlah datanya ganjil, rumusnya apa, kalau jumlah datanya genap, rumusnya apa. Misalkan di sini kita punya contoh ya, dari tabel data berat badan 20 sampel ayam, nah kita urutkan dulu nih datanya. Setelah data diurutkan, didapatkan letak posisi median berada pada urutan ke-10 dan ke-11. Nah, ini kan berarti kita punya datanya 20 ya. 20 ditambah 1 berarti kan untuk mencari nilai K-nya sama dengan 20 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 21 dibagi 2 yaitu 10,5. heeh, 10,5. Nah, berarti datanya terletak antara di 10 dan 11. Nah, berarti setelah kita urutkan, kita cari data ke-10 dan data ke-11. Nah, maka mediannya sama dengan 2,45 ditambah 2,45 dibagi 2 sama dengan 2,45. Nah, untuk data ganjil berarti rumusnya beda lagi. Nah, pokoknya teman-teman di sini, harus sorry ya kepencet. Harus pintar-pintar, melihat data. Apakah datanya ganjil atau datanya genap. Selanjutnya. Nah, untuk data berbobot, mencari median sama pengerjaannya dengan data tunggal. Data berbobot itu seperti tadi frekuensinya yang, lebih dari 1. Nah, kemudian untuk data kelompok, nah ini untuk dikali N/2 sigma dikurangi sigma J dikali FI dibagi F median. Nah, di sini keterangannya ada nih. Dengan I median sama dengan batas bawah kelas dari interval yang memuat median, di mana median terletak pada kelas ke N dibagi 2. Kemudian I lebar interval, kemudian N banyaknya data, sigma jumlah frekuensi dari semua interval kelas atau frekuensi kumulatifnya sebelum median. F median sama dengan frekuensi kelas interval yang memuat median. Di sini kita punya contoh dari tabel data stok barang yang dijual di suatu toko berdasarkan kelompok harga jual. Nah, di sini menurut saya juga ada yang keliru ya di modul. Nah, di sini kan kelasnya 15 sampai 18. Nah, kita dari sini dulu, dari kelas mediannya. Nah, ini untuk mencari image-nya ya, kita kan harus membagi data nih, N dibagi 2. N-nya di sini 80. Dari jumlah datanya, N dibagi 2 sama dengan 80 dibagi 2 sama dengan 40. Jadi median terletak pada data ke-40, yaitu pada kelas ketiga. Nah, kita lihat aja frekuensi kumulatifnya. Berarti mediannya ada di kelas ketiga. Kemudian untuk I mediannya sama dengan 22. Nah, tadi kan I median sama dengan batas bawah, berarti kan batas bawahnya di sini 22. Kalau batas atas kan berarti 24. Nah, I-nya lebar interval. Nah, lebar intervalnya ini kalau untuk 15 sampai 18 itu benar ya. Jadi kan lebar interval tuh gini, kan kelas pertama 15 sampai 18, berarti kan 15, 16, 17, 18. Nah, ini berarti kan 4. Nah, ini benar ya untuk kelas pertama. Nah, untuk kelas kedua sampai kelas ke-6, menurut saya itu lebar intervalnya 3. Seharusnya kalau lebar interval dari atas sampai bawah itu harusnya sama. Misalkan kelas kedua ya, 19, 20, 21. Nah, berarti kan lebar kelas atau lebar intervalnya itu 3. Sama, yang kelas ketiga pun sama, 22 sampai 24 itu lebar intervalnya 3. Nah, ini entah modulnya salah atau bagaimana saya juga kurang tahu. Tapi sepemahaman saya untuk lebar interval atau lebar kelas itu harus sama. Antara kelas 1 sampai kelas 6 itu harus sama dari atas sampai bawah. Nah, tetapi di sini I-nya sama dengan 4. Ya udah kita coba hitung aja dulu mediannya dengan menggunakan I sama dengan 4. Nah, untuk F mediannya di sini frekuensi kelas interval yang memuat median. Nah, berarti kan di sini frekuensinya yang memuat mediannya di 17. Nah, untuk sigma JFJ sigma di sini merupakan jumlah frekuensi dari semua interval kelas frekuensi kumulatif sebelum median. Nah, kita lihat frekuensi kumulatif sebelum median atau yang di atasnya median yaitu 31. Nah, setelah mendapatkan angka-angka ini, kita tinggal masukkan ke rumus. I mediannya kan tadi sudah dapat 22 ditambah I-nya 4 dikali
40. 40 itu letak mediannya, dikurangi 31. Frekuensi kumulasi letak median dibagi 17 sama dengan 24,12. Nah, selanjutnya untuk modus. Kalau modus gampang ya. Modus itu cara cepatnya itu nilai yang sering muncul. Nah, di sini untuk data tunggal, modus dari N data dengan X1, X2 sampai Xn adalah nilai X yang sering muncul atau nilai data yang memiliki frekuensi terbesar. Di sini kita punya contoh untuk modus dari data curah hujan. Nah, di sini kan berarti modusnya yaitu 82 dengan frekuensi terbesar. Kita tinggal cari aja frekuensi terbesarnya yaitu 777, yaitu datanya 82, 95, dan 121. Kemudian untuk data berkelompok. Data berkelompok modus dari N data yang telah dikelompokkan dalam interval kelas dirumuskan dengan modus sama dengan I modus ditambah I dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Nah, ini keterangannya ada di bawahnya. Dengan I modus sama dengan batas bawah interval kelas yang memuat modus. Kemudian D1-nya, selisih frekuensi interval kelas yang memuat modus dengan interval kelas sebelumnya. Kemudian D2-nya, selisih frekuensi interval kelas yang memuat modus dengan interval kelas sesudahnya. Nah, ini D1 sebelumnya, kalau D2 sesudahnya. Nah, untuk I sama dengan lebar interval kelas. Nah, ini sama menggunakan contoh yang tadi. Contoh untuk harga jual produk di suatu toko. Nah, ini tetap dia I-nya pakai 4. Nah, ini saya bingung nih di sini I-nya kenapa dia pakai 4. Nah, di sini kita mencari I modus. I modusnya itu kan tadi batas bawah interval kelas. Nah, yang memuat modus. Jadi sebelum kita mencari ini, kita cari dulu nih frekuensi terbesarnya. Frekuensi terbesarnya kan 23, berarti modusnya ada di kelas. Nah, kemudian kita cari variabel-variabel lain. I modus sama dengan 19, yaitu batas bawah. Nah, kemudian D1 selisih frekuensi interval kelas. Nah, ini frekuensi interval kelas modusnya 23 dikurangi modus sebelumnya, interval kelas sebelumnya, yaitu 8. 23 dikurangi 8 sama dengan 15. Untuk D2-nya, berarti dikurangi kelas sesudahnya, yaitu 23 dikurangi 17 sama dengan 6. Nah, ini I-nya, lebar kelasnya menggunakan 4 lagi. Jadi modusnya sama dengan, kita tinggal masukkan rumus, I modusnya 19 ditambah I 4 dikali D1 15 dibagi D1 ditambah 2 15 tambah 6 sama dengan 21,86. Selanjutnya yaitu kuartil. Kuartil di sini merupakan titik atau nilai yang membagi seluruh distribusi data menjadi 4 bagian, yang mana setelah data diurutkan. Nah, ini untuk kuartil juga sama seperti median ya, kita mengurutkan data. Nah, kalau tadi kan kita median sebenarnya masih berhubungan dengan kuartil. Jadi, kalau kuartil tengah atau Q2 itu biasanya kita sebut dengan median. Nah, di sini kuartil itu ada 3 ya. Yang pertama kuartil bawah tentu atau Q3. Nah, untuk data tunggal. Nah, ini untuk mencari data tunggal. Jika terdapat N data, X1, X2, sampai Xn, dan data diurutkan dari data terkecil sampai ke besar, maka untuk mencari kuartil bawah atau kuartil Q1, kuartil pertama, nilai X yang sedemikian rupa hingga 1/4 jumlah data berada di bawahnya, sedangkan 3/4 sisanya berada di atasnya. Nah, ini jadi yang pertama kita ambilnya 1/4-nya dulu ya. Kemudian kuartil tengah. Kuartil tengah disebut juga kuartil kedua atau median, yaitu nilai X yang sedemikian rupa sehingga membagi 2 bagian yang jumlah datanya sama banyaknya. Nah, jadi kalau Q2 itu kita punya 1/2-nya. Kemudian untuk kuartil atas disebut juga kuartil ketiga atau Q3, yaitu nilai X sedemikian sehingga 3/4 jumlah data berada di bawahnya, sedangkan 1/4 sisanya berada di atasnya. Nah, untuk kuartil 3 berarti kita punya 3/4-nya. Kemudian, nah ini di sini kita ada 2 pendekatan untuk menghitung menentukan kuartil. Nah, di sini ada metode belah 2, kemudian ada metode interpolasi. Nah, sebenarnya dari kedua metode ini nanti akan menghasilkan kuartil yang berbeda. Namun dari kuartil yang berbeda ini nanti tetap
hasil akhirnya itu, akan membagi data-data tersebut ke dalam 3 bagian. Nah, untuk yang pertama metode belah 2. Nah, di sini misalkan kita langsung ke contoh ya. Nah, di sini untuk pendekatan, metode belah 2, ini kita pakai contoh, nah ini, misalkan kita punya datanya kan belum diurutkan, 5, 3, 4, 8, 5, 10, 6, 8. Nah, kita urutkan dulu datanya. Nah, dari yang terkecil ya sampai ke terbesar. Nah, berarti kita punya 3, 4, 5, 5, 6, 8, 8, 10. Nah, di sini jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N-nya ada 8. Nah, untuk metode belah 2, kita mencari posisi kuartilnya dulu. Nah, kita cari kuartil kedua atau mediannya. Berarti kan karena di sini N-nya genap, berarti kan N plus 1 dibagi 2, yaitu 8 plus 1 dibagi 2 sama dengan 4,5. Nah, itu sesuai dengan metode belah 2 tadi. Hitung posisi yang bagian B, hitung posisi kuartil kedua atau NQ2. Nah, berarti kuartil kedua ini sama dengan median. Nah, jika posisi kuartil kedua bulat, maka kuartil kedua adalah data ke N plus 1. Nah, ini kalau genap, berarti kita pakainya N plus 1 dibagi 2. Kemudian langkah ke C, yaitu langkah ke D, menghitung posisi kuartil 1 dan kuartil 3 dengan memangkas hasil dari kuartil 2. Nah, di sini kan kita punya 4,5 ya NQ2-nya. Nah, kita gunakan 4. Nah, ini memangkas dari nilai Q2. Nah, perhatiin rumusnya yang NQ1. Nah, ini NQ1 sama dengan NQ3 sama dengan 8 ditambah 1 dibagi 2. Nah, ini NQ2 kita pangkas ditambah 1 dibagi 2. Nah, ini kita punya 4,5, kita gunakan 4. 4 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 2,5. Nah, kemudian dari sini kita bisa menghitung nilai kuartilnya. Yang pertama, kuartil kedua berarti kan ada di ke 1, 2, 3, 4, 5, antara 4 dan 5, yaitu 5 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 5,5. Nah, rata-rata data keempat dan kelima. Kemudian untuk kuartil yang pertama, nah ada di data ke-2 dan ketiga, 4 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4,5. Nah, kemudian untuk kuartil 3 ada di data ke-6 dan ke-7, 8 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, sebenarnya ini untuk mencari kuartil ini biasanya menggunakan ini ya, metode belah 2. Nah, untuk metode interpolasi, di sini kita menggunakan sama datanya diurutkan, kemudian untuk mencari posisi kuartilnya, kita menggunakan NQI. Nah, I-nya itu kita mulai dari 1, 1, 2, 3 untuk kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, di sini I-nya sama dengan 1, berarti di sini 1/4 dikali N plus 1, N-nya 8, 8 plus 1. Nah, jadi ini untuk mencari interpolasinya ya. Untuk mencari posisi kuartil kita menggunakan interpolasi. Kemudian NQ2, I-nya berarti kan sama dengan 2, 2/4 dikali N plus 1, 8 plus 1 sama dengan 4,50. Kemudian untuk NQ3, berarti I-nya sama dengan 3/4 dikali N plus 1, 8 plus 1 sama dengan 6,75. Nah, tapi nanti setelah kita mendapatkan interpolasi ini, untuk menentukan nilai kuartilnya, kita hanya menggunakan interpolasi dari sini, misalkan 2,25. Kita hanya menggunakan pi desimalnya, yaitu 0,25. Nah, ini untuk interpolasi. Kemudian yang 4,50 kita menggunakan 0,50 atau 0,5. Nah, kemudian untuk yang ketiga, kita menggunakan desimalnya juga, yaitu 0,75. Nah, berarti kan nilai kuartilnya, nah kita tinggal masukkan rumus. Nah, ini nilai kuartilnya sama dengan XAI ditambah HI dikali XBI dikurangi XAI. Nah, berarti kan nilai kuartil pertama sama dengan 4. Nah, data kedua, nah ini 4, ditambah 0,25 dari interpolasi ini, nah dikali 5 dikurangi 4, yaitu selang data kedua dan data ketiga, 5 dikurangi 4 sama dengan hasilnya 4,25. Untuk kuartil kedua juga sama, 5 itu data keempatnya, ditambah interpolasinya 0,5, dikali data keempat dan data kelima, dikali 6 dikurangi 5. Kemudian untuk kuartil ketiga, data ke-6, 8 ditambah interpolasinya 0,75
dikali 8 dikurangi 8 sama dengan 8. Metode interpolasi itu jarang. Kemudian kita lanjut. Nah, ini untuk data kelompok. Nah, data kelompok rumusnya beda lagi. Ini untuk Q1-nya. Q1 rumusnya IQ1 ditambah I dikali N per 4 dikurangi sigma JFJ per FQ1. Nah, untuk Q3-nya, IQ3 ditambah I dikali 3N per 4 dikurangi sigma JFJ per FQ3. Nah, ini kita sebenarnya tinggal mengganti Q-nya aja ya, Q1 dan Q3. Untuk Q2 itu biasanya gampang, itu karena median kan. Nah, di sini berarti IQ1-nya merupakan batas kelas bawah dari interval yang memuat kuartil. I-nya lebar interval, N-nya banyaknya data, sigma JFJ sama dengan jumlah frekuensi dari semua interval kelas frekuensi kumulatif sebelum kuartil. Nah, ini sama seperti mencari median tadi ya. FQ sama dengan frekuensi interval kelas yang memuat kuartil. Ini kita punya contoh ya. Contohnya, nah di sini punya contoh dari stok barang tadi. Yang menurut saya N-nya itu yang menurut saya I-nya itu bukan 4 ya, I atau lebar kelas. Nah, yang pertama kita menentukan Q1. Nah, untuk kelas kuartil 1, kan tadi rumusnya N per 4. Nah, N-nya 80. 80 dibagi 4 sama dengan 20. Jadi, oh ini maksudnya Q1 nih. Jadi Q1 terletak pada data ke-20, yaitu pada data kelas kedua harusnya. Nah, ini salah, banyak yang salah nih ketikannya. Kemudian IQ1 itu tadi batas bawah kelas ya, batas bawah kelasnya itu 19, I-nya lebar kelas atau lebar interval 4. Kemudian sigma J, Fj. Di sini frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kuartil. Nah, berarti yang di atasnya sama dengan 8. Kemudian Fq1 sama dengan 23, yaitu frekuensi yang terletak nilai kuartilnya. Nah, ini kita tinggal masukkan rumus kalau udah dapat variabelnya. IQ1 ditambah, IQ1-nya 19 ditambah I4 dikali. Nih, letak kuartilnya 20 dikurangi 8. Nah, 8-nya ini dari sigma JFJ dibagi 23 FQ1 sama dengan 21,087. Kemudian untuk menentukan Q3. Nah, untuk menentukan Q3 kan tadi 3N per 4. Kita tinggal masukkan N-nya 80, 3 dikali 80 per 4, berarti ada di data ke-60. Jadi Q3 terletak pada data ke-60. Nah, data ke-60 itu ada di kelas ke-4. Nah, berarti di sini IQ3 sama dengan batas bawahnya. Batas bawahnya itu 25, I-nya lebar kelas atau lebar intervalnya 4, sigma JFJ, frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kumulatifnya si letak kuartil, yaitu 48, atau frekuensi kumulatif di atasnya si letak kuartil. Kemudian FQ3 sama dengan frekuensinya letak kumulatif. Frekuensinya letak kuartil, yaitu 18. Nah, ini sama, kita tinggal masuk 4 dikali 3N per 4 yang sama dengan 60 dikurangi sigma JFC-nya 48 dibagi FQ3 sama dengan 18 sama dengan 27,667. Kemudian ini yang terakhir, presentil. Nah, untuk presentil di sini biasanya kita menggunakan nilai presentil ke 100P. Nah, merupakan suatu nilai sedemikian hingga paling sedikit 100P% dari semua data berada di bawahnya dan paling sedikit 101 dikurangi P%. Lebih dari nilai tersebut. Prinsipnya sama saja dengan median dan kuartil. Apabila data dikelompokkan dalam interval kelas, maka rumus presentil ke P dapat dituliskan di bawah ini. Nah, ini untuk rumus presentilnya, ini sama saja sebenarnya prinsipnya dengan mencari median. Nah, sama dengan IP ditambah I, IP-nya batas bawah, I-nya lebar interval atau kelas, nah kemudian dikali PN. PN-nya ini presentil ke P, N-nya itu banyaknya data, dikurangi sigma JFJ. Nah, sigma JFJ sama jumlah frekuensi dari semua interval kelas kumulatif sebelum presentilnya. Kemudian dibagi FP-nya ini frekuensi interval kelas yang memuat presentil. Kemudian di sini kita punya contoh ya. Nah, contohnya tentukan presentil ke-90 dari data pada tabel di bawah ini. Nah, di sini berarti kita
tentang frekuensi jumlah klien dari perusahaan konsultan pajak. Nah, di sini kita punya tabel, yaitu datanya data klien konsultan pajak. Di sini kita punya kelasnya 1, 2, 3, 4, 5. Punya 5 kelas, nah ini frekuensinya di sebelahnya. Nah, untuk menyelesaikannya, nah kita hitung dulu nih frekuensinya, jumlahnya. N-nya ada 115. Nah, ini frekuensi kumulatifnya ya. 5 ditambah 20, 25 ditambah 55, 80 ditambah 25, 105, 105 ditambah 10, 115. Berarti di sini N-nya sama dengan 115. Nah, P dikali N-nya, di sini kan tadi P-nya ditanyakan persentil ke 90. Nah, berarti di sini kita 90 per 100 sama dengan 0,9. Karena persentil itu berhubungan dengan nilai ke 100 P. Nah, di sini P-nya 0,9. Nah, berarti 0,9 dikali N. N-nya 115 sama dengan 103,5. Maka kelas presentilnya terletak pada data ke 103,5. Nah, data 103,5 itu ada di kelas keempat dengan batas bawah atau IP-nya sama dengan 50, kemudian lebar kelas atau lebar intervalnya 10. Nah, ini benar nih lebar interval atau kelasnya ini 10. Dari 20 sampai 29 kita hitung itu lebarnya ada 10. Kemudian sigma JFJ sama dengan 80. Nah, ini kan berarti frekuensi kumulatif sebelum letak si frekuensi kumulatif si presentilnya. Nah, atau nilai atasnya nih, nilai frekuensi kumulatif yang ada di atasnya yaitu 80. Kemudian EP-nya yaitu nilai frekuensi kumulatif yang memuat si persentil yaitu 25. Nah, berarti di sini P90 sama dengan, nah kita masukin datanya 0,5. Nah, ini kelasnya dikurangi 80 sigma JFJ-nya dibagi 25 sama dengan 59,4. Nah, ini untuk yang terakhir nih, KB 3. Nah, di sini ukuran penyebaran. Nah, tadi kan ukuran pemusatan, nah yang sekarang ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran ini ada rank. Rank itu selisih antara data tertinggi atau maksimum dan data terendah atau minimum. Perhitungan dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh data memencar, tetapi tidak menunjukkan keragaman. Nah, di sini rank-nya itu data terbesar dikurangi data terkecil ya, X max dikurangi X min. Misalkan contohnya, dari data tabel berat badan 20 sampel ayam yang tadi diperoleh range-nya, data terbesarnya kan 2,60 dikurangi 2,12 data terkecilnya. Nah, jadi rank-nya itu 0,48. Kemudian varians dan standar deviasi. Varians menggunakan keseluruhan data untuk menunjukkan deviasi atau keragaman. Ukuran didasarkan atas nilai-nilai suatu amatan dengan rata-ratanya. Dalam perhitungannya dirumuskan sebagai penjumlahan kuadrat selisih antara amatan dengan rata-rata, kemudian dibagi dengan total amatan. Nah, ini untuk rumusnya ya. Ini yang pertama untuk rumus varians populasi. Nah, ini nyambung dari modul 1 yang kemarin yang saya ada kesalahan itu. Nah, untuk varians populasi ini rumusnya sigma N I sama dengan 1 XI dikurangi X bar kuadrat per N. Nah, di sini N-nya besar. Ini untuk varians populasi. Sedangkan untuk varian sampel di sini kita pakainya X kuadrat sama dengan sigma N I sama dengan 1 XI dikurangi X bar kuadrat per N dikurangi 1. Nah, ini hanya beda dari penyebutnya. Kalau untuk sampel pakainya N besar, kalau untuk kalau untuk populasi pakai N-nya besar, kalau untuk sampel pakai N-nya kecil. Nah, terus N-nya dikurangi 1 juga. Nah, biasanya yang sering kita pakai itu yang varian sampel. Kalau varian populasi itu jarang. Nah, dengan N adalah total amatan sampel dan X bar di sini adalah rata-rata sampelnya. Perbedaan masing-masing amatan XI dengan rata-rata dinamakan deviasi dari rata-rata. Misalnya, untuk data sampel memiliki deviasi XI per X bar. Nah, ini yang kemarin kita bahas itu yang SX itu. Nah, ini yang dari modul 1, yang kemarin sempat debat. Nah, ini kita sebut SX. Nah, ini sigma dari XI dikurangi X bar. Nah, kemudian, untuk rumus variansi sampel dapat dijabarkan. Nah, ini untuk variansi sampelnya, S kuadrat sama dengan sigma N, I sama dengan 1, X I kuadrat, dikali, dikurangi sigma N, I sama dengan 1, X I kuadrat dibagi N. Nah, ini kan kita kemarin membahas yang SX. Nah, di sini itu kemarin SX. Yang saya sempat salah menuliskan itu simpangan baku. Nah, ini SXX nih.
atau XI dikurangi X bar kuadrat. Nah, jadi kalau untuk varian sampelnya baru dibagi N-1. Nah, kemudian untuk nilai ketika membandingkan beberapa varians dari 2 atau lebih variabel. Dari beberapa nilai varian tersebut, varians atau deviasi yang besar menunjukkan penyimpangan dan keragaman yang besar pula. Dalam interpretasi, varians yang diperoleh dari pengkuadratan menyebabkan sulit untuk mendapatkan interpretasinya. Maka kita membutuhkan standar deviasi. Nah, jadi sebelum menghitung standar deviasi, kita menghitung variansnya dulu. Nah, jadi standar deviasi itu merupakan pengkuadratan. Nah, atau simpangan baku, biasanya kita nyebutnya simpangan baku ya, atau standar deviasi. Merupakan akar dari nilai varians. Nah, di sini untuk ukuran populasi, standar deviasi merupakan akar dari varians populasi. Begitupun standar deviasi dari sampel, merupakan akar dari varian sampel. Nah, untuk standar deviasi sampel, karena di sini kita biasanya menggunakan varian sampel, maka di sini kita juga menggunakannya deviasi sampel. Nanti untuk deviasi populasi, sama, kita tinggal mengakarkan si varians populasinya. Nah, untuk deviasi sampel, kita hitung di sini ya. S sama dengan akar S kuadrat. Jadi S ini standar deviasi atau simpangan bakunya. Nah, berarti rumusnya tinggal kita akarkan aja akar dari S kuadrat tadi. Nah, misalkan kita punya contoh di sini, data dari berat badan 20 sampel ayam yang akan dihitung varians dan standar deviasinya. Nah, ini kita datanya nggak berurutan nggak apa-apa ya. Nah, kemudian kita hitung XI dikurangi X bar. Kita kan udah punya rata-ratanya di awal, yaitu 2,4. Nah, ini kita hitung berarti 2,5 dikurangi 2,4. Kemudian kita hitung lagi XI dikurangi X bar kuadrat. Dari 0,100 kita kuadratkan sampai selesai. Nah, ketika kita punya ini 0,395, nah ini kan variansnya berarti sigmanya tadi, nah ini harusnya 20 nih. Ini datanya kan 20. Nah, ini harusnya 20. Nah, ini 20. I sama dengan 1. Nah, kita hitung yang XI dikurangi X bar kuadrat, ini kan XI dikurangi X bar kuadrat per N-1. Nah, 0,395. Nah, jumlah yang ini. Nah, jumlah XI dikurangi X bar kuadrat, 0,395 dibagi jumlah datanya kan 20. 20 dikurangi 1, 19 sama dengan 0,021. Nah, untuk standar deviasinya, kita tinggal mengakarkan dari variansi ini. Nah, dari variansi sampelnya kita akarkan sama dengan S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 0,021 sama dengan 0,144. Nah, kemudian ini yang terakhir, koefisien variansi. Nah, di sini koefisien variansi itu menunjukkan nilai relatif standar deviasi terhadap rata-rata. Digunakan untuk membandingkan keragaman beberapa variabel yang memiliki standar deviasi dan rata-rata berbeda. Nah, jadi di sini kita berbicara tentang standar deviasi dan rata-rata. Nah, rumusnya di sini kita variansi sama dengan S dibagi rata-rata, S dibagi X bar dikali 100%. Nah, di sini dari contoh tadi, kita kan sudah punya standar deviasinya. Di sini standar deviasinya 0,144. Nah, ini misalkan kita punya 2 kelompok. Oh, ini contohnya beda lagi. Nah, untuk koefisien variansi, misalkan di sini kita diberikan data berat badan ayam kelompok A dan kelompok B. Didapatkan rata-rata berat badan ayam kelompok A dan kelompok B. Untuk berat badan kelompok A 2,391, untuk kelompok B 2,416. Nah, di sini standar deviasinya juga udah dikasih tahu ya, udah diberikan. Nah, di sini standar deviasinya 0,151, untuk kelompok B 0,144. Ini rata-ratanya. Nah, untuk menghitung koefisien variansi, kita tinggal masukkan aja nih nilai rata-rata, nilai standar deviasi dibagi nilai rata-rata. Nah, untuk kelompok A berarti kan nilai rata-ratanya 0,15, nilai standar deviasinya 0,151 dibagi nilai rata-ratanya 2,391 dikali 100% sama dengan 6,3%. Kemudian untuk kelompok B, koefisien variansinya, standar deviasinya 0,144 dibagi
rata-ratanya 2,416 dikali 100%. Nah, berarti kesimpulannya secara umum kedua kelompok memiliki keragaman yang hampir sama. Nah, ini kan nilai koefisien variansinya hampir sama, mendekati, karena memiliki nilai koefisien variansi yang sama. Namun kelompok B memiliki nilai koefisien variansi yang lebih kecil dan dapat dikatakan memiliki keragaman lebih kecil dan dapat dikatakan pula lebih homogen. Ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum lanjut ke latihan? Iya, Kak. Aku mau nanya. Suaranya boleh dikencengin nggak? Halo, kedengeran nggak, Kak? Ya, kedengeran. Ya, yang median data tunggal ya tadi. Itu kan 20 ya datanya. Harusnya langsung 20 dibagi 2 nggak sih? Bentar. Ini. Oh iya, ini kan genap ya. Iya. 20 dibagi 2, 10. Berarti datanya ada di ke-10. Oke. Tapi kan di sini kita punya XK ditambah XK plus 1. K-nya N dibagi 2, 10. Berarti kan antara 10 dan 11. Ya kan? Kan K-nya N per 2. Jadinya pakai jadinya yang 10 sama 11 atau yang 11 atau yang 10 aja ya, Kak? Nah, jadinya yang 10 dan 11. Nah, kalau misalkan bentar. Kalau misalkan kita hitung dari depan ya, ini kan data ada 20. Median kan kita membagi jadi 2 kan. Nah, ini kan berarti istilahnya kalau misalkan datanya 9. Nah, kita bagi yang kiri 4, yang kanan 4. Berarti kan datanya ada di tengah-tengah. Berarti ada di data kelima. Nah, kalau untuk 20, kalau untuk yang genap, kita sama membagi data menjadi 2 bagian. Nah, berarti datanya ada di tengah-tengah ini. Kalau genap biasanya ada 2 data. Nah, ini kan kalau datanya 20, berarti antara 10 dan 11 gitu. Oke. Makasih, Kak. Ada lagi? Kak, mau tanya. Itu tadi yang nentuin batas bawah sama batas atas kelas itu di mana ya? Oh, ini. Misalkan ini ya, batas atas dan batas kelas. Batas atas dan batas bawah. Nah, ini kalau batas atas, yang ini yang 18. Kalau batas bawah, ini yang 15. Ini kita tinggal melihat kelasnya aja. Nah, ini kan misalkan median ini kan. Berarti batas bawahnya, nah ini kan I median, batas bawah kelas dari interval yang memuat median. Berarti batas bawahnya ini 22. Gitu. Bukannya Jadi gitu, Kak, yang ini nih, yang pas di tabel distribusi frekuensi. Yang di awal, yang contoh 2.2. Oh, iya. Oh, yang membagi kelasnya itu ya? Iya. Nah, ini untuk pembagian kelas, batas bawah dan batas atas. Ini kan kita datanya masih mencar nih. Nah, ini kita kira-kira aja. Kira-kira dari, kita patokannya ke sini nih. Kelasnya ini, jumlah kelasnya ini kan ada 6. Nah, kita kira-kira, kita punya data terkecilnya berapa nih? 2,12, kemudian data terbesarnya itu data terbesarnya 2,60 ya. Nah, jadi kita misalin aja nih, karena jumlah kelasnya kita harus 6, nah jadi kita misalin dari 2,10 sampai 2,19. Nah, meskipun di sini tidak ada data 2,10, nah tapi kita misalin dulu supaya apa? Supaya kelasnya kita bisa jumlah kelasnya bisa 6. Nah, kemudian lebar kelasnya bisa 0,10 atau 0,1. Nah, di sini kan nilai minimumnya 2,12. Nah, kita mundurin aja jadi 2,10. Supaya apa? Supaya nanti di sininya jumlah kelasnya sesuai, yaitu 6. Dan lebar kelasnya juga 0,1 gitu. Jadi kita sesuaikan dengan jumlah kelas dan lebar kelas. Jadi gimana? Bebas gitu ya? Iya, ngerti, paham, Kak. Makasih, Kak. Ya. Sebentar, ini ada yang di chat.
kecepatan jelasinnya. Nah, itu tadi yang dikatakan Kak Aro, kita kan satu pertemuan membahas satu modul. Terus waktunya juga, apa namanya, waktunya, nggak relevan, nggak banyak. Jadi ya sebisa mungkin, saya tuton pun tidak selamanya kita mendapatkan tutor yang enak, maksudnya yang enak diajak diskusi. Kadang-kadang, ngasih soal diskusi pun enggak. Kitanya sendiri yang harus, apa namanya, nanya ini itu pun kadang dijawab atau enggaknya kita nggak tahu. Nah, jadi, sebisa mungkin saya juga di sini ngejelasinnya apa adanya, sebisa mungkin satu pertemuan satu modul, makanya kalau ada yang nggak dipahami atau yang ada yang nggak dimengerti, boleh ditanyakan. Kemudian ada lagi yang mau nanya? Oh iya, Kak. Yang itu kan panjang kelas ya, Kak ya? Panjang kelas. Yang mana nih? Masuknya distribusi frekuensi atau mana? Yang itu loh, modus. Modus ya? Iya. Lebar kelas kali, lebar interval ya? Iya. Itu apa di modul tuh nggak salah ya, Kak ya? Yang mana? Itu loh, yang di modul tuh apa salah yang 4 itu ya? Oh, yang ini saya tadi bilang ya, yang untuk data kelompok ya? Iya. Ya itu tadi, ini seharusnya I-nya, kalau menurut saya, ini I-nya itu harus sama, lebar kelas atau lebar interval itu harus sama. Misalkan di sini kan tadi 15 sampai 18, berarti kan lebar kelasnya 4. 15, 16, 17, 18. Atau kalau mau, dia harusnya ini mengganti jadi 16 sampai 18. Kalau ini mau semua 3. Jadi lebar kelasnya dari atas sampai bawah, kelas 1 sampai kelas 6, itu harus sama. Nah, misalkan yang lain ya, contoh tadi ada nih yang sama. Nah, misalkan, padahal ini tabel distribusi frekuensinya dipakai di beberapa contoh. Tapi saya bingung kenapa itu dia bisa jadi I-nya sama dengan 4. Nah, ini masih pakai I sama dengan 4. Nah, teman-teman bisa lihat yang ini nih. Nah, ini lebar kelasnya benar ya. Lebar interval, lebar kelasnya benar. Nah, di sini kan I-nya sama dengan 10. I sama dengan 10. Nah, dari 20 sampai 29, itu kan kalau kita hitung 20, 21, 22, sampai 29, itu kan ada 10 kali. Nah, 30 sampai 39 pun sama, 40 sampai 49 sama, 50 sampai 59 sama, 60 sampai 69 sama. Jadi, si jumlah kelas ini, jumlah kelasnya kan ada 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebar kelasnya harus sama. Kalau kelas pertama lebar kelasnya ada 10, sampai kelas ke-6 pun lebarnya harus sama, harus ada 10. Nah, kalau ini benar nih, I-nya sama dengan 10. Cuman yang tadi entah kesalahan di modul, atau salah ketik, atau gimana, saya kurang tahu juga itu. Oke, Kak, makasih. Selamat malam, Kak. Mau nanya, Kak? Iya, boleh. Saya mau nanya tentang batas atas atau batas bawah. Tentang cara penentuan nilai batas atas dan batas bawahnya. Bukannya batas atas itu ditentukan dari contohnya data, data berapa ini ya? Bentar. Yang ini. Yang ini bukan? Bukan. Coba sebelum ini. Enggak, maksudnya yang tadi udah setelah satu slide. Ke sini. Nah, yang ini contohnya. Bukannya itu diselisihkan dari apa? Batas kelas pertama dan batas kelas kedua itu diselisihkan. Ini kita misalkan aja. Jadi kita tadi kan udah ngitung ini, jumlah kelasnya ada 6. Nah, dari data ini kita sebisa mungkin membuat kelas 6. Nah, kemudian lebar kelasnya 0,1. Di sini kan kita punya data minimum ya, nilai minimumnya itu 2,12. Nih, 2,12 di data ke-7, di data ke nomor 7. Nah, kalau kita menghitungnya cuma 2,12 sampai misalkan
2,19. Berarti kan datanya lebar kelasnya nggak jelas nih. Dari 2,12 ke 2,19 kan berarti lebar kelasnya bukan 0,1. Ya kan? Misalkan kan kita, ini kan 2,12. Sampai 2,19. Nah, ini kan lebar kelasnya bukan 0,1, tapi 0,7. Ya kan? Sedangkan di sini kita punya lebar kelas 0,1. Nah, jadi sebisa mungkin kita sesuaikan dengan jumlah kelasnya kita punya 6, nah kemudian lebar kelasnya 0,1. Nah, di sini yang memungkinkan yaitu kita dari 2,10 kelas pertama sampai 2,19. Meskipun 2,10 ini nggak ada di data, nah tapi kan di sini di kelasnya ini, nah kita menghitung frekuensinya, frekuensi yang ada di antara kelas 2,10 sampai 2,19. Nah, tadi kan di kelas 2,10 sampai 2,19 kan ada 2 datanya, yaitu 2,12 dan 2,19. Nah, jadi di sini sebenarnya kita hanya mengelompokkan gitu. Mengelompokkan sesimpel mungkin. Nah, kemudian untuk kelas kedua, nah kita lanjut lagi dari 2,20 sampai 2,29. Nah, ini kan lebar kelasnya 0,1. Nah, 0,1 karena di sini 2,10 sampai 2,19, jumlah lebar kelasnya ada 10, 2,10, 2,11 sampai 2,19 kan ada 10. Nah, kemudian kelas 2 sampai kelas 6-nya pun harus sama jumlah lebar kelasnya. Nah, tadi kan lebar kelasnya 0,1. Ini berarti kan 2,10, 2,11. Nah, lanjut ke 2,19. Nah, dari 2,10 sampai itu jumlah lebar kelasnya itu ada 10. Nah, begitupun yang 2,20. 2,20 sampai 2,29 itu jumlah lebar kelasnya 10. Nah, ini nyambung ke nanti yang median itu, yang menentukan lebar interval atau lebar kelasnya. Nah, lebar kelasnya itu harus sama, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu harus sama. Antara lebar kelasnya itu 0,1 yang tadi kita hitung di awal, dengan jumlah lebar kelasnya. Nah, ini. Lebar kelasnya kan kita udah hitung nih 0,1. Nah, sedangkan kalau kita membuat pengelompokannya dari 2,12 sampai 2,19, nah ini bukan 0,1 lebar kelasnya. Atau kita mulai dari 2,12 sampai 2,19. Oke, kita dapat lebar kelasnya 0,1, bisa. Tetapi nanti jumlah kelasnya nggak akan dapat 6. Nah, jadi pokoknya kita harus menyesuaikan dengan jumlah kelas dan lebar kelas. Makanya ini jadi langkah pertama dan langkah kedua untuk menentukan si batas bawah dan batas atas. Gitu. Ada lagi yang bertanya? Itu berarti yang 0,1 berarti hasil pembulatan dari yang 0,08. Ya. Terus yang jumlah kelas itu kan ketemunya 6, itu juga hasil pembulatan dari 5,29. Ya. Oh, walaupun itu yang bilangan desimalnya itu kurang dari 5, itu tetap nggak apa-apa dinaikkan ke atas? Nggak apa-apa. Kalau untuk jumlah kelas di sini, kita mengarahnya ke lebih ya. Kalau misalkan di sini 5,1, tetap kita akan menghitungnya ke kelas 6. Karena apa? Untuk melebihkan ruang gitu loh. Nanti kita menyesuaikan juga dengan lebar kelas gitu. Ada lagi? Kak, yang metode belah 2 dong. Metode belah 2. Di sini teman-teman udah pada ngerjain soal latihan dan tes formatifnya yang di modul? Apa modulnya masih bagus? Belum. Belum, Kak. Dikerjain dong sebelum tuton. Ini ya, metode belah 2. Nah, ini pertama seperti biasa, kita urutkan datanya. Tadi kan datanya belum terurut, kita urutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Nah, ini untuk menghitung posisi kuartil kedua. Nah, di sini kan rumusnya N+1/2. N-nya ada 8, 8 ditambah 1 dibagi 2. Berarti di sini ada di data ke-4 atau 5. Ini kan 4,5. Nah, ini kan kalau kita bagi ya, N-2 kan sama dengan median.
Nah, ini kalau kita bagikan ada datanya ada 8. Ini sebelah kiri 3, sebelah kanan 3. Berarti kan datanya ada di sini, di tengah-tengah, Q2. Atau kuartil 2. Nah, kalau pakai rumus, 8 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 4,5. Berarti datanya ada di antara data keempat dan kelima. Nah, kemudian untuk menghitung NQ1 dan NQ3 sama dengan, nah ini 4-nya ini pemangkasan dari nilai kuartil 2. Nah, kita ambil yang terkecilnya, si 4. Nah, data keempat atau data kelima, tapi kita pilihnya yang terkecil, 4. Nah, rumusnya kan NQ2 itu pemangkasan dari NQ2 ini ditambah 1 dibagi 2. Berarti letak kuartil 1 dan kuartil 3 itu ada di antara data kedua dan data ketiga. Nah, atau yang Q3-nya ini antara data ke-6 dan ke-7. Nah, berarti kan Q2 kita hitung data ke-4 dan ke-5. 5 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 5,5. Nah, untuk Q1-nya itu ada di data ke-2 dan ke-3, yaitu 4 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4,5. Nah, untuk Q3-nya ada di data ke-6 dan ke-7. Sebenarnya tanpa kita menghitung rumus pun, kita bisa gampang nih kalau menentukan kuartil. Nah, kita bagi aja datanya. Tadi kan yang pertama kita pasti ngitungnya Q2 dulu nih. Q2 kan ada di sini. Nah, kemudian untuk Q1, nah pasti di sini. Untuk Q3 ada di sini. Nah, ini gampang. Sebenarnya kalau menghitung kuartil, nggak pakai rumus pun, kita melihat bisa. Ini Q1, ini Q2, ini Q3. Nah, jadi kan kalau Q2 membagi 2 data. Kalau Q1, nah 1/4-nya. Kalau Q3, 3/4-nya gitu. Gimana? Makasih, Kak. Ya. Kak, mau tanya, Ya. itu yang di histogram. Histogram. Balik lagi histogram. Histogram, kenapa histogramnya? Itu kan yang 2,095. Itu kan hasil dari 2,10 dikurangi 0,005. Apa emang selalu dikurangi 0,005? Ini datanya? Iya. Ini histogramnya dari tabel distribusi frekuensi berat badan 20 sampel ayam. Oh, cara menentukan itunya ya? Iya. Si datanya. Datanya, bentar, 2,095. Aslinya 2,1 kali ya? Harusnya. Nah, pokoknya kalau baca modul tuh harus jeli-jeli. Kadang banyak yang salah ketik. Iya, kenapa jadi 2,095 ya? Mungkin dari 2,1 itu dikurangi kali, Kak. Berapa? Dulu juga aku waktu SMA pernah belajar kayak gini, tapi lupa lagi gitu. Tapi kan ini kalau kita lihat ke distribusi frekuensinya ya. Nah, ini kan kelas pertama 2,1 sampai 2,19. Ini kayaknya salah ketik deh dia. Nah, ini kan 2,1 sampai 2,19 kan frekuensinya 2. Nah, teman-teman lihat ke tabel frekuensinya juga ya, distribusi frekuensi. Terus yang kelas kedua, 2,2 sampai 2,29. Itu frekuensinya 4 nih, frekuensinya benar nih. Terus kemudian kelas ketiga, 2,3 sampai 2,39. Oh, ini kayaknya dia pembulatan. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, jangan panggil Bu. Ini kan menurut saya yang di tabel ini emang udah benar, Bu. Soal pembelajaran dulu, setahu saya, tentunya untuk menentukan batas bawah ini yang mau tadi saya tanya itu, tentunya ini kan 2,1 yang tabel pertama ya. 2,1 sampai 2,19, habis itu 2,2 sampai 2,29. Nah, untuk mendapatkan 2,195 yang di itunya, harusnya 2,19 tambah 2,2 bagi 2. Itu nilai tengahnya, jadi 2,195. Jadi sehingga kita dapat ya 0,05, jadi 2,1 dikurang 0,05, jadi 2,095.
Iya. Dikurangi 0,005 kayaknya. Iya. Iya, kalau 2,095 berarti dikurangi dari 2,10 dikurangi 2,095 aja. Jadi 0,05. 005. Iya. Itu berarti. Nah, itu udah ada yang ngasih penjelasan ya. Terima kasih. Ada lagi? Kalau berarti dengan begitu, yang untuk cara rumus median, modus, sama persentil, sama kuartil itu berarti harus diubah juga yang ada yang banyak salah semua contohnya. Untuk lebar kelasnya, iya harus dibetulin. Nanti tanya aja pas tuton, mungkin tutornya tahu. Tapi kan kadang ini yang buat modul siapa, yang ngajar tutor siapa, yang ngajar tuton siapa, beda-beda. Kadang saya juga bingung mau nanya kesalahan modul tuh nanyanya ke siapa gitu. Yang pokok nanti pas ngajain diskusi apa tugas, kitanya pinter-pinter nelaah soal. Ini saya mau bahas ini ya, satu latihan di modul. Nah ini latihan KB3, kegiatan belajar 3. Halaman berapa ya tadi? 2.46. Nah di sini punya data, ada lagi nggak yang mau nanya sebelum soal latihan? Udah ya kayaknya. Kita bahas sedikit ya soal latihan di modul. Itu data curah hujan dari tahun 1960 sampai 1990. Nah, ini pertanyaannya rank. Rank gampang ya, tinggal cari nilai maksimum sama minimum. Berarti kan di sini data maksimumnya itu ada 140 di sini paling besar. Kemudian minimumnya 63. Cari variansi, ini kan variansi rumusnya sigma N, I sama dengan 1, XI dikurangi X bar dibagi N-1. Nah, ini untuk rumus variansi S kuadrat. Nah, sebelum kita mencari variansi, kita cari dulu SX-nya ini, yang kemarin di modul 1. Nah, sempat diperdebatkan. Nah, ini teman-teman hitung dulu jumlah XI. Jumlah XI-nya itu 3054 atau jumlah datanya. Bisa hitung pakai kalkulator lebih cepat ya. Kemudian sigma XI kuadrat. Nah, di sini XI kuadrat berarti datanya dikuadratkan satu-satu. Misalkan data dari 1961, 123 kuadrat, tambah 116 kuadrat, tambah 84 kuadrat, tambah sampai data terakhir. Kemudian rata-ratanya 101,8, kemudian N-nya sama dengan 30. Nah, untuk mencari SX-nya ini, SX itu kan sama dengan sigma N, I sama dengan 1, XI dikurangi X bar kuadrat. Nah, berarti di sini kita punya N-nya sama dengan 30. Nah, kita kan sudah menghitung nih, sigma XI kuadratnya. Sigma XI kuadratnya tinggal masukin 321.964 dikurangi sigma N I sama dengan 1 XI. Nah, ini jumlah datanya ini 3054 dikuadratkan dibagi N-nya 30. Nah, kita dapat 11.066,8. Nah, dari sini baru kita masuk ke variansi. Nah, variansi kan sama dengan S kuadrat. Nah, ini tadi kita udah punya XI dikurangi X bar kuadratnya 11.066,8. Dibagi N-1, 30 dikurangi 1, 29. Nah, ini hasilnya 381,61. Nah, untuk standar deviasinya, kita tinggal mengakarkan si variansi. Akar S kuadrat, akar 381,61 sama dengan 19,53. Kemudian untuk koefisien variansinya, tinggal S dibagi X bar. S-nya ini standar deviasi. Standar deviasinya 19,53 dibagi X bar. X bar ini rata-rata 101,8 dikali 100% sama dengan 19,19%. Nah, ini untuk contoh soalnya. Ada yang masih bingung nggak di sini? Apa udah? Kak, karena waktu boleh nggak saya ngaca nih nomor soalnya. Nah, ini saya tanya atas formatif 3, nomor 7, dan ya seterusnya itu ya. Mulai dari nomor 7 itu kayak. Nah, itu kan karena itu kan datanya data ini ya. Kalau ini integer ya, maksudnya data suhu kan nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang gitu. Jadi mohon penjelasannya Kak itu. Nomor 7, nilai variansi. Pengumpulan data temperatur udara rata-rata bulanan derajat Celcius.
Oh. Ada yang sudah menghitung belum? Coba tes formatif nomor 7. Maksudnya Kebetulan gara-gara dia yang bisa jumlah. Saya sudah nyoba ngerjain cuma sampai nomor 6 apa untuk gimana sampai maksudnya? 7 itu sih. Nah, maksudnya nomor 7 itu kan karena suhu kan, nggak bisa dijumlah-jumlahkan itu, Kak. Maksudnya nanti cara nyari hasilnya gimana gitu. Ini menghitungnya sama aja. Sama aja pakai rumus variansi seperti biasa. Tes formatif Nilai SX-nya udah ketemu belum? sudah saya. Ada yang udah ngerjain? Saya Hasilnya ada jawabannya? ada. Nah, menghitungnya sama kan pakai rumus seperti biasa, seperti rumus varians? Iya. Nah, berarti bisa. Meskipun dia pakai suhu, tapi di sini masih bisa dihitung nilai variansi dan standar deviasi dan lain-lainnya. Coba aja. Saya soalnya baru baca modul ini, baru baca edisi 2. Jadi saya belum ngerjain semua yang ada di modul belum. Tapi N-nya dikurangi 1 ya, Kak ya? Untuk nilai variansi. Nilai variansi N-nya dikurangi 1. Ini caranya sama. Dicari dulu XI dikurangi X bar-nya. Nah, kita di sini jumlah datanya berapa N-nya? 12 ya. N-nya 12. Kemudian dicari dulu jumlah datanya, jumlah data kuadratnya, terus dicari rata-ratanya. Di sini teman-teman udah ada yang bisa belum pakai kalkulator rasio buat statistik? Saya belum sempat ngasih sharingnya. Ada yang udah bisa? Nggak ada yang jawab, berarti belum ya. Nanti kalau saya ada waktu, saya sharing ya cara ngerjain ini statistika ini pakai kalkulator. Jadi ngitung sigma-sigmanya, sigma XI, ini kan datanya mesti banyak-banyak nih, kayak tadi 20 sampel ayam. Jadi kita tinggal nulisin datanya, tinggal formulasiin, terus nanti keluar hasilnya, hasil dari jumlahnya, jumlah kuadratnya, rata-ratanya. Tuh, standar deviasi juga bisa langsung. Tadi yang nanya boleh dikerjain ya. Iya, ini saya bingungnya itu kan apa namanya kita harus menjumlahkan ya di situ ya X1 itu ya. Kenapa? Suaranya kurang jelas. Saya bingungnya kan itu kita harus ada menjumlahkan ya. Harus ada apa? Untuk menjumlahkan untuk proses dapat X1-nya itu ya. Heeh. Kalau datanya data bilangan kan kita tinggal tambah bagi 2 gitu ya. Nah, kalau untuk suhu ini kan berarti apa kita cari range-nya atau apa selisihnya atau gimana itu? Untuk nomor Antar 6 data. ya. Nomor 6 range-nya. Range-nya kan di sini data Kalau terbesarnya berapa? Kalau Range-nya range-nya udah ketemu. range-nya udah ketemu. Heeh. Cuman untuk ngitung variansinya ini Nah, yang ini saya bingung tuh. variansi. Nah, kita tulis N-nya 12 ya. 12. Nah, kemudian sigma X-nya. Jumlah datanya. Ini saya lagi ngitung nih. Jumlah data. Jumlah datanya udah belum? Berarti di belakang gitu Kak maksudnya. Oh, Dari tapi kan 33,31 ditambah 33 ditambah 32 sampai 12 data itu dijumlahkan. 574,22. Berapa? 574,22. 574,22. Iya. Kemudian sigma XI kuadratnya? Berapa? Sigma X kuadrat. Maksudnya yang ragam itu. Saya nemu 8,3851. 8,35 3851. 3851. Hilang lagi.
Aduh. 8,3581. 58 ya. Nah, terus 3851. 38,3. Saya tulis di chat aja ya. Boleh. Tapi ini saya ngitung jumlahnya itu 407,01 ya. 33,31, 33, 32. Iya bener Kak, aku yang salah berarti. 407,01. Bener. Iya kan? Ya aku hitung ulang barusan. Yang rata-ratanya. Oh, tadi kan saya nanyanya jumlah sigma X-nya. Itu ragamnya yang 8, itu. Sigma X-nya 407,1, benar ya? 0,01. Benar. Sigma X-nya 407,1. Nah, N-nya tetap ya 12. Kita yang sebelah sini ya. Terus sigma X kuadratnya. Nah, ini sigma X kuadrat. Nah, kita cari ya. Hasilnya ada enggak? Meskipun ini suku 13813, 1461, benar nggak? Benar nggak? Jangan-jangan nggak dihitung nih, si sigma X kuadratnya, sigma XI kuadrat. Sigma X-nya tuh 407,01 dibagi 0,01 ya ini, sorry. Terus habis itu kita nyari SX ya. SX sama dengan, nah rata-ratanya berapa? Rata-ratanya saya Rata 39,91 ya benar. Sama 3,91. 39,9. 3, Kak. Nah, berarti kita cari SX dulu nih. SX-nya kan sigma N, ini I sama dengan 1, XI kuadrat. XI kuadratnya kan yang ini, 138, 13,1461, dikurangi sigma N, I sama dengan 1, XI kuadrat. XI kuadrat berarti yang ini, 407,1 kuadrat dibagi N. N-nya berapa? 12. Nah, ini tinggal menghitung SX-nya nih. 1381,1461 dikurangi 407,01 kuadrat dibagi 12. Minus ya hasilnya. Benar nggak? Saya kok nggak minus? Berapa? Ini yang menghitung ragam atau rata-rata ya? Ini yang kita menghitungnya SX-nya dulu, belum ke ragam. Kalau langsung ke sini pun sama. Iya, 407,01 dibagi 12 dapatnya 33,9. Terus nanti 33,9 dikurangi data yang ada di situ. Oh, sebentar, saya salah ngitung. Kayaknya salah nulis Kak itu, jadinya tadi salah ngitung Kak. 13813. Nah, ini harusnya 13 nih. 13,1461 dikurangi 407,01 kuadrat dibagi 12. Positif 8,384. Benar. SX-nya nih. Ya, hampir mendekati benar. SX-nya 8,384. Nah, kita tinggal masukin ke variansi S kuadrat sama dengan ini kan SX-nya ini 8,384 dibagi N-1. N-1-nya berarti 11. Nah, tinggal dibagi 8,384 dibagi 11. 0,762. Ada yang B jawabannya? Iya, emang ada yang B. Gimana tadi nih yang nanya? Oh ya, mungkin nih saya kesalahannya mungkin di pas pembiayaan yang ada kuadratnya itu kadang-kadang mungkin kita dibagi dulu baru dikuadratin gitu kan hasilnya jadi lain ya. Nah, itu makanya ini saya kasih solusi, kita ngerjainnya pakai SX dulu. Kalau kita langsung ke sini masuknya XI dikurangi X bar kuadrat, ini hasilnya pasti nggak akan ketemu. Makanya cara pertama kita cari SX-nya dulu. Jadi kita menghitung pisah dulu nih. Si XI dikurangi X bar kuadratnya, kita pisah dulu ngerjainnya.
Nah, kalau udah ketemu angkanya, nanti kita gampang tinggal masukin, tinggal dibagi N-1. Kalau langsung masukin ke sini, ke rumus invariansi, XI dikurangi X bar kuadrat, 1 dikurangi X barnya 39,91 kuadrat, ini hasilnya akan beda. Saya sebelumnya juga ngerjain yang, apa namanya, yang latihan ini. Nah, kalau masukin langsung, ini hasilnya nggak akan sama, 381,61 gitu. Makanya yang pertama dicari dulu SX-nya ini. Jadi lebih gampang hitung variansinya. Iya, iya. Gimana? Jadi tadi ya jawabannya yang B ya, 0,762. Ada lagi? Ini jawabannya 0,762 yang B. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya waktunya udah habis juga ya. Kalau mau diskusi nanti lanjut aja di grup ya. Tadi teman-teman, saya mohon pengertiannya ya kalau saya menjelaskannya terlalu cepat. Nanti bisa nonton ulang di YouTube. Karena di sini kita juga ngejar materi, ngejar waktu, apalagi kan minggu depan udah mau mulai tutorial online. Nah, jadi sebisa mungkin saya menyampaikan ya sesuai dengan isi modul gitu. Karena waktunya sudah habis, saya tutup ya sampai di sini. Sudah jam 21:01. Nah, untuk teman-teman yang yang belum dipahami atau belum dimengerti boleh nanya di grup. Tapi jangan selalu nanyain soal-soal latihan atau tes formatif ya. Coba dulu dikerjakan sendiri, kalau memang nggak bisa, baru, nanya. Saya tutup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.